Siang Pak Dian. Iya Pak. Gimana Pak? Ini Pak, nanti kalau misalkan Bapak berkenan, saya mau minta bantuan, minta tolong untuk ketika saya masuk proses pembelajaran bersama adik kelas, minta didampingi Pak di supervisi agar supaya kekurangan saya atau ada yang harus saya perbaiki itu bisa lebih baik ke depannya, mungkin seperti itu Pak. Kira-kira Pak, Pak Doni ini untuk meminta bantuan kepada saya untuk disupervisi Pak, itu kira-kira kompetensi mana Pak yang Bapak ingin tingkatkan kira-kira? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan dalam penguasaan kelas, mungkin manajemen waktu atau misalkan sesuai dengan apa yang ada di RPP, karena selama ini yang saya lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai sama yang ada di RPP. Jadi makanya saya minta dari Bapak bimbingan atau misalkan saran dan masukan saya agar supaya nanti kedepannya ketika setelah Bapak mendampingi saya atau memberi masukan kepada saya melalui supervisi di dalam kelas itu bisa lebih baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas bersama siswa. Oh iya Pak. Sejauh ini Pak, menurut Pak Doni, berarti kompetensi yang ingin dicapai itu intinya adalah apa Pak? Intinya adalah apakah ketika saya proses pembelajaran di dalam kelas itu sesuai enggak dengan yang ada di RPP, untuk urutannya itu apakah pembukaannya sudah sesuai atau berarti sintak ya sintaknya itu sintak, terus mungkin konten ya Pak ya, konten dan juga ketepatan waktu, manajemen waktu ya, manajemen waktu. Menurut Pak Doni, untuk sejauh ini Pak, performa Pak Doni dalam pembelajaran pada peserta didik itu dari rentang angka 1 sampai 10 Pak, Pak Doni ada di angka berapa Pak? Ada di angka 6. Di angka 6. Saya merasa di angka 6. Berarti sebetulnya angka 6 itu sudah cukup baik ya Pak ya. Cuma Pak Doni ingin meningkatkan sampai target angka berapa Pak? Target kalau minimalnya sih 7, tapi ya lebih bagusnya saya pengennya sih di angka 8 agar supaya saya merasa maksimal ketika berhadapan dengan siswa. Lalu adakah selama ini kendala yang Pak Doni hadapi ketika berhadapan dengan siswa Pak? Ada Pak, mungkin salah satunya adalah kadang-kadang saya itu tidak mempersiapkan materi yang dimana materi itu sesuai dengan RPP. Jadi makanya ketika saya ke kelas bertemu dengan siswa itu kadang-kadang kadang-kadang materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai sama yang di RPP. Imbasnya mungkin karena tidak sesuai dengan yang ada di RPP, materinya pun juga jadi tidak sesuai gitu. Dan mungkin berpengaruh juga terhadap karena kan kalau di RPP itu ada tentang waktu beberapa pertemuan gitu. Jadi kadang-kadang kalau tidak sesuai ya mungkin penyampaian materinya pun juga tidak maksimal. Respon siswa Pak? Respon siswa ya mungkin untuk kedepannya bisa sesuai apa yang di materinya, sesuai yang ada di RPP lah maksudnya respon siswa sejauh ini menurut Pak Doni, respon siswa dengan pembelajaran yang Pak Doni sudah laksanakan. Untuk respon siswa sendiri sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kendala, hanya saja mungkin itu secara pribadi Pak. Kalau siswa biasanya ya kadang mengikuti apa yang mengikuti guru yang guru sampaikan. Ya, mungkin Pak, dari pembicaraan kita, obrolan kita, Pak Doni sudah menemukan bahwasanya
inti permasalahan yang Pak Doni alami itu seperti yang Pak Doni sudah sebutkan. Kira-kira ada tidak rencana Pak, rencana yang mungkin akan Pak Doni laksanakan nanti ketika supervisi atau ketika pembelajaran ke depan? Mungkin rencananya ketika pembelajaran bersama dengan Pak Rian, ketika supervisi mungkin yang pertama menyiapkan administrasi pembelajaran, terus juga pengkondisian siswa, manajemen waktu mungkin bisa disesuaikan dengan yang ada di RPP. Kalau untuk alat bantu sendiri, karena memang materinya tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit, ya mungkin dengan metode ceramah dan juga infogram ketika penyampaian ditulis, disampaikan, dipresentasikan di papan tulis, itu masih saya rasa masih cukup. Baik Pak, insya Allah saya kemungkinan bisa untuk membantu Pak semampu saya ya Pak ya, karena kita sama-sama saja lah, sama-sama saling memperbaiki kesalahan. Saya juga nanti mungkin membantu Pak Doni dalam mencoba untuk merefleksikan hasil pembelajaran Pak Doni. Saya mengikuti jadwal mengajar Pak Doni, sekiranya Pak Doni siap kapan, saya juga siap, seperti itu Pak. Seperti itu kira-kira Pak ya. Siap. Nah, berarti kapan nih Pak? Kemungkinan besok saya ada jadwal di kelas 9. Kalau tidak salah, mungkin besok bisa kita langsung langsung supervisi di kelas. Siap Pak, siap, besok kita ketemu lagi. Terima kasih Pak. Sebelum kita masuk ke materi, ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Sekarang kita sudah masuk di semester kedua, ya. Jadi kalian mungkin efektifnya belajar itu kurang lebih 4 bulanan. Jadi setelah itu mungkin akan fokus ke masalah latihan soal dan nanti menghadapi ujian sekolah. Dan Bapak harapkan dari beberapa pertemuan di semester pertama itu kedisiplinan dalam kehadiran, ya, atau absensinya itu lebih dimaksimalkan lagi. Jadi Bapak harap ketika sudah semester 2 kalian jangan terlalu banyak absen, karena itu nanti mempengaruhi nilai. Dan yang kedua, motivasi belajar, ya. Jadi harus lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh, ya. Dan dari mulai sekarang tolong biasakan ke depannya lebih rajin, lebih semangat, baik dari kedisiplinan dalam berpakaian dan lain sebagainya, karena itu nanti akan menjadi habit, ya, kebiasaan kalian untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari, kalau misalkan kalian terbiasa dengan hal-hal positif, insya Allah nanti di SMA, di SMK itu pun juga akan terbawa. Bukan hanya kalian saja, tapi sekolah kita pun di sini akan terbawa. Wah, si A ini dari lulusan mana sih? Dari SMP mana sih? Itu akan terbawa. Jadi yang akan terbawa itu, kalau kita berperilaku positif, bukan hanya sekolah, yang bisa lingkungan dari daerah mana sih, atau anak siapa sih, orang tuanya siapa sih. Jadi bukan hanya, atau yang sering kita dengar sebagai takdir, ya. Ini sudah dicatat? Sudah bagus. Di dalam rukun Islam kita rukun iman
di dalam rukun iman kita meyakini bahwa salah satu penunjang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada qada dan qadar. Coba Bapak pengen dengar nih. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah, pada malaikat kau. Yang ketiga, pada nabi dan rasul, nabi dan rasul. Yang keempat, pada kita. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, nah, qada dan qadar ini ada dua kata. Yang pertama qada, yang kedua dalam qadar. Coba jelaskan pengertian daripada qada. Qada adalah qadar. Qada adalah apa? Poinnya. Qada adalah, ayo cari. Qada adalah siapa yang? Ayo cari. Qada adalah, nah, apa kira-kira? Qada adalah hukum. Ya. Jadi setiap kita ya sebagai manusia, sebagai seorang muslim itu sudah Allah tentukan nasibnya, ya. Baik yang kalau di film ada sutradara, ada pembuat naskah cerita. Nah, itu adalah seperti gambaran qada. Lalu kemudian film itu dibuat dan ceritanya sama dengan yang ditulis. Itu adalah qadar, ya. Jadi qada itu ketentuan, keputusan, penetapan pada setiap makhluk ya oleh Allah sejak zaman azali. Dan qadar itu simpelnya adalah perwujudan dari qada. Dan kedua-duanya ini sering kita sebut dengan apa? Dengan takdir. Nanti takdir itu apa? Terbagi lagi menjadi dua, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba baca hadisnya. An Anas bin Malik halaman 162. Coba baca Iya, lanjutin dong sampai akhir. Selamat pagi Pak Doni, mohon maaf sekarang
kita percakapan lagi Pak Doni setelah kemarin pra observasi sudah, selanjutnya ketika observasi sudah, lalu untuk percakapan kali ini adalah percakapan pasca observasi. Pak Doni, izinkan saya memperkenalkan beliau yang hadir saat ini adalah pengajar praktik dari program guru penggerak. Beliau adalah Ibu Titi Hartini, SPDMPD, pengajar praktik untuk kelompok kami pada guru penggerak angkatan 9 hari ini Kabupaten Ciamis. Ya Bu, langsung saja Bu. Jadi untuk kemarin Pak Doni, saya sudah melihat mengobservasi dari kegiatan pembelajaran langsung yang Pak Doni lakukan bersama peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kemarin Pak Doni. Kemarin kan Pak Doni ada tujuan untuk yang pertama meningkatkan interaktif atau keaktifan peserta didik ya Pak. Ya, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, efektivitas waktu dalam pembelajaran sehingga sesuai dengan RPP seperti itu, dengan sintak-sintaknya. Ya. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak Doni sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, itu performa Pak Doni ada tidak peningkatan? Setelah kemarin diskusi terus juga melaksanakan pendampingan bersama Pak Ardian, tentunya ada peningkatan di mana saran-saran dari Pak Ardian itu saya laksanakan, dan alhamdulillah selama proses pembelajaran anak-anak pun juga antusias Pak. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan ya Pak ya? Ada peningkatan. Kalau boleh saya identifikasi menurut Pak Doni ini dari skala 1 sampai 10, kalau misalkan 10 itu yang paling tinggi, kira-kira tadinya Pak Doni itu ada di skala berapa, meningkat ke skala berapa Pak? Tadinya saya merasa itu ada di skala 6, dan setelah melakukan coaching bersama Pak Ardian, lalu kemudian melaksanakan proses pembelajaran di kelas bersama Pak Ardian dan mengikuti saran Pak Ardian, alhamdulillah skalanya saya perkirakan itu di angka 9. Angka 9, mantap. 9. Lalu ini Pak, kita sama-sama mengidentifikasi Pak, kira-kira perkembangan apa saja yang Pak Doni raih kemarin ketika sebelum dan sesudah kegiatan observasi pembelajaran yang sebelumnya tentunya Pak, dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau pembelajaran di sebelumnya saya merasa itu tidak terlalu teratur, apalagi sesuai dengan yang ada di RPP gitu. Ketika waktunya belajar masuk ke kelas ya sudah seperti itu saja gitu. Nah sekarang alhamdulillah setelah masukan dan saran dari Pak Ardian, tentunya itu saya laksanakan, saya sesuaikan dengan apa yang Pak Ardian sampaikan, dan alhamdulillah sesuai gitu, dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal gitu, yang sesuai sama yang kita. Tetapi masih ada tidak kira-kira permasalahan menurut Pak Doni ketika mengidentifikasi kembali? Sebenarnya ada sih Pak, sebenarnya ada. Tapi mungkin di sini lebih kepada motivasi saya sendiri selaku sebagai seorang pendidik, bahwasanya memang berdiskusi dengan rekan sejawat, apalagi ada mentor, ada saran dan masukan itu sangat penting, dan ini menunjukkan bahwa memang motivasi saya sebagai seorang pendidik itu harus senantiasa selalu ditingkatkan. Ya, setelah kemarin melaksanakan kegiatan observasi Pak, sama-sama kita belajar sama-sama. Ya, selanjutnya Pak Doni ada tidak rencana untuk kedepannya Pak, untuk perbaikan dalam pembelajaran?
Iya tentunya setiap apa namanya, karena kita harus senantiasa terus berkembang, ya mungkin mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan tentunya minta masukan dan saran dari rekan sejawat, dari partian, dari bu kepala dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu cara sehingga dalam proses pembelajaran bersama siswa di kelas itu bisa lebih maksimal. Ya, itu rencananya berarti Iya, ya. itu rencana saya. Nah, selanjutnya boleh tidak Pak kalau saya menyampaikan hasil dari observasi saya Pak terhadap pembelajaran kemarin. Menurut saya sebetulnya kemarin Pak Dodi sudah bagus dalam pembelajaran karena yang dituju adalah tujuan yang interaktif ya Pak ya. Iya. Nah, itu mungkin nanti Pak Dodi bisa mencoba dengan siswa itu kemarin kan masih formasi tempat duduk itu masih seperti normal biasa, itu bisa dicoba dengan formasi tempat duduk yang baru yang mencoba untuk membuat siswa itu lebih mudah untuk berdiskusi. Lalu selanjutnya Pak, dari rencana yang sudah Pak Doni sampaikan barusan, kira-kira bagaimana komitmen Pak Doni dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya nanti mungkin di pertemuan berikutnya dengan siswa saya akan mencoba apa yang sarankan, mencoba mengubah formasi untuk agar anak-anak bisa berdiskusi dengan nyaman, terus juga bisa mengemukakan pendapat mereka masing-masing terhadap sebuah materi yang dipelajari. Lalu kira-kira kapan Pak target waktu dari rencana Pak Doni akan dilaksanakan? Untuk target waktunya sendiri ya saya disesuaikan dengan jadwal yang saya masuk ke kelas mana, dan itu juga akan saya lakukan. Ya ketika saya sudah menerima masukan, saran dan perhatian dan tentunya itu juga akan saya segera lakukan, segera dilaksanakan Pak. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Doni itu lancar semuanya Pak, dan bisa menambah performa Pak Doni, motivasi Pak Doni, tentunya nantinya akan berimbas ke dalam pembelajaran yang lebih berkualitas terhadap peserta didik. Mungkin itu harapan dari saya, dan apa yang Pak Doni sudah sampaikan itu sangat baik Pak, rencananya sangat baik, sudah diidentifikasi dengan baik, tinggal mungkin implementasi daripada rencananya, aplikasinya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak. Saya hanya membantu sekadarnya saja sebagai rekan kerja, dan sebetulnya yang memiliki jawaban dan bisa untuk melakukan perubahan itu adalah diri Pak Doni sendiri. Mungkin barangkali kepada ibu pengajar praktik, enggak barangkali ada umpan balik atau review dari kegiatan yang kami laksanakan, Ibu. Baik Pak Ardian, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan percakapan pasca observasi, dan terima kasih kepada Pak Doni yang sudah membantu Pak Ardian dalam kegiatan membuat aksi nyata di program pendidikan guru penggerak ini. Tadi sudah dilaksanakan percakapan, alhamdulillah percakapan coachingnya terlihat alur tirtanya itu ada. Pertama dari mulai tujuan dilaksanakannya percakapan ini apa, kemudian diidentifikasi juga oleh Pak Ardian hal-hal mana yang harus diperbaiki oleh Pak Doni. Kemudian juga ada rencana aksi dari Pak Doni akan membuat suasana diskusi di kelas itu
semakin nyaman, membuat siswa nyaman, akan mengkondisikan seperti itu. Dan juga terakhir ada tanggung jawab yang akan Pak Doni laksanakan mulai kapan perubahan itu. Dan Pak Doni tadi sudah menjawab di pertemuan yang akan datang ketika memang ada menggunakan metode diskusi, Pak Doni akan melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen Pak Doni itu. Nah, alhamdulillah percakapannya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang harus memang ada dalam proses coaching. Sukses selalu untuk Pak Ardian dan Pak Doni juga, semoga terimbaskan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari Pak Ardian kepada Pak Doni dan rekan-rekan guru di SMP 4 Pamarican. Sekian, terima kasih. Ya, begitulah percakapan pasca observasi dari kami. Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Pamarican mengaturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Pamarican, khususnya Pak Doni, dan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni. Mohon maaf, sekarang kita percakapan lagi Pak Doni setelah kemarin pra observasi sudah, selanjutnya ketika observasi sudah, lalu untuk percakapan kali ini adalah percakapan pasca observasi. Pak Doni, izinkan saya memperkenalkan beliau yang hadir saat ini adalah pengajar praktik dari program guru penggerak. Beliau adalah Ibu Titi Hatimi, SPD MPG, pengajar praktik untuk kelompok kami pada guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Ya, Bu, langsung saja Bu. Jadi untuk kemarin Pak Doni, saya sudah melihat mengobservasi dari kegiatan pembelajaran langsung yang Pak Doni lakukan bersama peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kemarin Pak Doni. Kemarin kan Pak Doni ada tujuan untuk yang pertama meningkatkan interaktif atau keaktifan peserta didik ya Pak? Ya, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, efektivitas waktu dalam pembelajaran sehingga sesuai dengan RPP seperti itu, dengan sintak-sintaknya. Ya. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak Doni sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, itu performa Pak Doni ada tidak peningkatan? Setelah kemarin diskusi terus juga melaksanakan pendampingan bersama Pak Ardian, tentunya ada peningkatan di mana saran-saran dari Pak Ardian itu saya laksanakan, dan alhamdulillah selama proses pembelajaran anak-anak pun juga antusias Pak. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan ya Pak ya? Ada peningkatan. Kalau boleh saya identifikasi menurut Pak Doni ini dari skala 1 sampai 10. Kalau misalkan 10 itu yang paling tinggi, kira-kira tadinya Pak Doni itu ada di skala berapa, meningkat ke skala berapa Pak? Tadinya saya merasa itu ada di skala 6, dan setelah melakukan coaching bersama Pak Ardian, lalu kemudian melaksanakan proses pembelajaran di kelas bersama Pak Ardian dan mengikuti saran Pak Ardian, alhamdulillah skalanya saya perkirakan itu di angka 9. Angka 9, mantap. 9. Lalu ini Pak, kita sama-sama mengidentifikasi Pak, kira-kira